Inilah beberapa fakta dari film The Dark Knight. Pada film The Dark Knight, ada sebuah detail yang memperlihatkan betapa cerdiknya Joker. Ketika Harvey Dent menodongkan pistol kepada Joker dalam adegan di rumah sakit, kamu dapat melihat bahwa Joker sebenarnya menahan hammer revolver dengan jarinya, sehingga mencegah terjadinya tembakan seandainya koin Harvey mendarat di sisi yang buruk. Adegan ini memperlihatkan kecerdikan Joker di film The Dark Knight. Joker terlihat menanyakan waktu kepada Gordon saat dia diinterogasi, karena pada saat itu, Rachel dan Harvey terjebak di suatu tempat dengan bom waktu. What's the time? What difference does that make? Ketika Joker tidak mendapatkan jawabannya, dia melirik jam tangan Gordon. Dan setelah itu, dia tahu berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk mengulur-ngulur waktu sebelum memberitahu Batman lokasi mereka. Inilah alasan kenapa Joker di film The Dark Knight selalu menjilati bibirnya. Dalam film dokumenter I Am Heath Ledger, pelatih vokal Heath Ledger dalam film ini yang bernama Gary Grenell menyatakan bahwa Heath harus terus-menerus menjilati bibirnya karena make up-nya yang berupa silikon sering lepas setiap kali dia berbicara. Dia akhirnya menjadikan jilat bibirnya menjadi kebiasaan karakternya saat syuting. Make up prostetik tersebut sebenarnya merupakan apa yang disebut Ledger sebagai teknologi baru. Namun sayangnya, menurut Heath Ledger, teknologi baru ini bukannya tanpa kekurangan. Pada film The Dark Knight, Sir Christopher Nolan dan rekan penulisnya, Jonathan Nolan dan David S. Goyer, membuat keputusan sejak awal untuk tidak mengeksplorasi asal-usul Joker. Hal ini dilakukan agar karakternya dapat ditampilkan sebagai karakter yang absolut. Dan juga, Robin Williams, Sean Penn, Paul Bettany, Johnny Depp, Crispin Glover, Vincent Cassel, dan Christopher Walken termasuk di antara nama-nama yang diinginkan para penggemar untuk memerankan Joker. Sedangkan di lain sisi, Heath Ledger selalu menjadi pilihan pertama Sir Christopher Nolan. Namun pengumuman castingnya mendapat reaksi keras dari para penggemar, yang keberatan jika Cowboy Gay memerankan Pangeran Badut Kejahatan. Karena sebelumnya Heath Ledger bermain di film Brokeback Mountain, Ledger akhirnya menerima pujian universal dan penghargaan Anumerta Academy Award untuk penampilannya yang luar biasa. Pada film The Dark Knight, walaupun Nolan tidak menyukai menggunakan CGI di dalam filmnya, namun, luka pada wajah Two-Face bukanlah luka asli. Luka tersebut diciptakan melalui grafis komputer dan bukan riasan prostetik, karena menurut penulis, produser, dan sutradara Sir Christopher Nolan, dia merasa bahwa, tidak peduli seberapa bagusnya riasan asli yang digunakan, riasan tersebut pada dasarnya tetap menambahkan sesuatu pada wajah aktor, dan akan kelihatan aneh, ketika penampilan Two-Face mengharuskan sebagian wajahnya mengalami luka bakar. Aaron Eckhart, sang pemeran Harvey Dent, berbicara tentang pengalaman unik yang ia alami bersama Heath Ledger saat adegan di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa sebelum dialog dipertukarkan, Ledger hanya berjalan-jalan, melakukan hal sesuai karakternya, bergumam pada dirinya sendiri dengan cara yang aneh. Yang bisa dilakukan Eckhart pada saat itu hanyalah memperhatikannya sambil tetap dalam karakternya. Hal ini berlangsung selama beberapa menit, sampai Ledger mendekatinya. Eckhart merasa terdorong pada saat itu untuk mengangkat tangannya dengan keras. Dengan segera, Ledger meraih tangan Eckhart yang terangkat dengan cara yang sama garangnya. Ketika adegan itu selesai, Ledger yang sudah keluar dari karakternya, mengatakan kepada Eckhart, itulah yang dimaksud dengan akting. Di film ini Heath Ledger memang cukup banyak melakukan improvisasi pada aktingnya. Pada film The Dark Knight, setelah kematiannya, Heath Ledger memenangkan total 32 penghargaan aktor terbaik dalam peran pendukung untuk karyanya dalam film ini. Termasuk Quintuple memenangkan Oscar, Golden Globe, BAFTA, SAG, dan penghargaan Critics' Choice. Penghargaan yang dinominasikan, tetapi tidak dimenangkannya adalah Satellite Award, yang diberikan kepada Michael Shannon untuk Revolutionary Road, dan London Film Critics Circle Award untuk aktor terbaik yang diberikan kepada Mickey Rourke untuk film The Wrestler. Pada film The Dark Knight, Heath Ledger melakukan improvisasi ketika dia mulai bertepuk tangan di dalam sel penjaranya, dengan cara mengejek dengan sinis, saat Gordon dipromosikan. Tepuk tangan tersebut tidak ada dalam naskah, namun Sir Christopher Nolan segera mendorong kru untuk tetap melanjutkan syuting, dan adegan tersebut dimasukkan ke dalam film. Sedangkan Christian Bale menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa selama adegan interogasi, Heath Ledger ingin agar dia memukulnya sekeras mungkin, untuk mendapatkan perasaan yang sesungguhnya dari apa yang dibutuhkan dari adegan tersebut. Pada film The Dark Knight, terlepas dari spekulasi yang tak ada habisnya mengenai aktor mana yang dipilih untuk memerankan Joker, Heath Ledger selalu menjadi salah satu pilihan utama sutradara Sir Christopher Nolan untuk peran tersebut. Ledger dan Nolan sebenarnya telah bertemu selama proses casting Batman Begins untuk peran Bruce Wayne dan Batman, namun Nolan dan Heath sepakat bahwa Ledger tidak cocok untuk peran tersebut. Saat melakukan casting untuk peran Joker, Nolan bertemu dengan beberapa aktor lain sebelum Ledger, namun mereka enggan untuk mengambil peran tersebut karena popularitas penampilan Jack Nicholson dalam film Batman tahun 1989.
Setelah bertemu kembali dengan Ledger, Nolan menyadari bahwa Ledger adalah pilihan yang tepat untuk peran tersebut. Ketika ditanya alasan pemilihan yang tidak terduga ini, Nolan hanya menjawab, karena Heath Ledger tidak kenal takut. Pada film The Dark Knight, kematian mendadak Heath Ledger akibat keracunan obat pada tanggal 22 Januari tahun 2008, memicu spekulasi atas status film ini. Segera setelah kematian Ledger diumumkan, Warner Bros. Mengeluarkan pernyataan yang memverifikasi bahwa Ledger telah menyelesaikan semua adegannya, sehingga menjadikan Joker sebagai peran terakhirnya dalam film ini. Banyak rumor yang beredar bahwa memainkan peran yang intens tersebut telah berdampak pada kondisi mental Ledger, menyebabkan dia menjadi depresi dan menggunakan kombinasi obat yang salah. Namun, keluarganya telah meredakan rumor tersebut dengan menyatakan bahwa almarhum jauh dari depresi, ia sangat menikmati perannya. Ledger memang menderita insomnia sepanjang hidupnya, dan sering meminum obat tidur bersama dengan obat resep lainnya. Hal itu sebenarnya telah diperingatkan oleh saudara perempuannya pada malam sebelum kematiannya. Sayangnya, campuran yang dia konsumsi pada malam itu, terbukti menjadi kombinasi yang fatal. Pada film The Dark Knight, menurut pendapat Sir Michael Caine sang pemeran Alfred, Heath Ledger mengalahkan dan mengungguli Joker yang diperankan Jack Nicholson dalam film Batman 1989. Dia berkata, Joker Jack seperti sosok badut, jinak tapi jahat, mungkin seorang paman tua yang pembunuh. Dia bisa melucu dan membuat Anda tertawa. Namun Joker Heath Ledger telah berubah ke arah yang sama sekali berbeda dengan Jack. Dia seperti seorang psikopat yang sangat menakutkan. Dia adalah seorang pria yang menyenangkan dan Jokernya akan menjadi sebuah karya yang luar biasa dalam film ini. Caine mendasarkan keyakinannya ini pada sebuah adegan di mana Joker mengunjungi penthouse Bruce Wayne. Dia belum pernah bertemu dengan Ledger sebelumnya, jadi ketika Ledger tiba dan tampil, Joker Heath Ledger membuat Caine ketakutan, sampai-sampai dia lupa dialognya. Pada film The Dark Knight, Christopher Nolan sang sutradara mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa beberapa teknisi efek khusus merasa bahwa membalikkan mobil semi-trailer seperti yang terlihat di film ini cukup menakutkan, dan bertanya kepadanya apakah kendaraan Joker dapat diubah menjadi sebuah van, atau apakah mobil semi-trailer tersebut dapat berguling ke samping saja, bukan terbalik. Namun, Nolan tetap pada pendiriannya dan bersikeras agar mobil semi itu dibalik. Nolan pun sangat senang dengan efek tersebut dan menyebut adegan itu adalah hal yang indah untuk ditonton. Pada film The Dark Knight, ada sebuah detail kecil ketika adegan aksi di Hong Kong untuk membawa Law kembali. Batman menembakkan bom waktu ke kaca, yang terlihat memiliki waktu 2 menit 22 detik. Bom meledak hampir tepat setelah 2 menit 20 detik dalam waktu di dunia nyata, yang menunjukkan bahwa aksi tersebut bisa terjadi dalam waktu hampir 2 menit. Baru-baru ini Nolan juga melakukan hal yang mirip seperti ini pada film Oppenheimer. Oppenheimer mengatakan bahwa mereka akan mengetahui apakah bom tersebut berhasil dalam 1 jam 58 menit. In exactly 1 hour, 58 minutes. Meskipun bom meledak pada durasi film 1 jam 56 menit, namun tepat pada 1 jam 58 menit, seseorang terdengar mengatakan berhasil. It worked. Pada film The Dark Knight, dalam adegan penghancuran rumah sakit, Joker keluar dari rumah sakit dan dia mengaktifkan detonator untuk membuatnya meledak. Tetapi ledakannya berhenti tiba-tiba dan Joker berbalik membuat gerakan liar dengan tangannya. Walaupun mungkin Heath Ledger memang melakukan improvisasi, namun kenyataannya juga, seperti yang dijelaskan oleh Sir Christopher Nolan dalam fitur khusus Gotham Uncover, Creation of a Sin, yang disertakan dalam rilis film tersebut, pengawas efek khusus Chris Corbould memang merancang momen tersebut sebagai cara untuk mengeluarkan Heath Ledger dari gedung, dan kemudian meruntuhkan gedung tersebut tanpa melukai sang aktor. Semua itu terjadi dalam satu pengambilan gambar. Pada film The Dark Knight, sang sutradara Christopher Nolan yang terkenal selalu menghindari menggunakan CGI di dalam filmnya, mengatakan bahwa dia akhirnya harus menempatkan komponen efek visual yang sangat kecil ke dalam adegan peledakan rumah sakit umum Gotham, yang dia rencanakan untuk difilmkan di IMAX tanpa tambahan efek visual sama sekali. Di antara saat mereka mendapatkan persetujuan untuk menghancurkan bangunan dan benar-benar bisa melakukan syuting, seseorang masuk dan mencuri semua jendela dan semua bingkai logam dari 2 lantai teratas. Visual Effects Supervisor Nick Davis dan krunya harus menambahkan beberapa efek pantulan jendela, dan mencocokkan bentuk jendela asli yang masih ada di gedung tersebut. Pada film The Dark Knight, luka yang membentuk seperti senyum pada wajah Joker di dunia nyata dikenal sebagai Glasgow Smile. Bentuk luka unik ini disebabkan oleh luka kecil di sudut mulut korban, kemudian pelaku memukul atau menusuk mereka hingga otot-otot di wajah mereka berkontraksi, menyebabkan luka memanjang ke arah telinga.
Hal ini adalah tindakan kekerasan yang cukup terkenal di kalangan narapidana di seluruh dunia. Kekerasan dari cedera ini, sepertinya yang menyebabkan mengapa Joker menceritakan berbagai kisah tentang bagaimana ia memperoleh senyumnya, kemungkinan sebagai cara untuk melepaskan diri dari trauma, serta menunjukkan kegemarannya untuk bercanda. Beberapa fakta dari sutradara Christopher Nolan, dia awalnya menyutradarai film Batman agar bisa mendapatkan dana dan dukungan untuk film-filmnya yang lebih besar. Salah satu yang telah ia rencanakan selama bertahun-tahun adalah film Inception. Dan cara dia untuk mendapat pendanaan untuk film Memento adalah dengan cara menayangkan film pertamanya berjudul Following di Festival Film Hong Kong tahun 1999, dan kemudian meminta penonton untuk menyumbangkan uang untuk film Memento. Film pertamanya, Following tahun 1998 dibuat dengan biaya hanya sebesar 6.000 pound sterling, dan sebagian besar proses syuting dilakukan pada akhir pekan selama sekitar 1 tahun, karena para pemain dan kru memiliki pekerjaan yang lain. Dan Nolan menganggap sutradara Stanley Kubrick, Michael Mann, Ridley Scott, dan Orson Welles sebagai pengaruh utamanya. Pada film The Dark Knight Rises, Tom Hardy menerima peran Bane tanpa membaca naskahnya. Dia diberitahu secara lisan bahwa dia akan memiliki kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mendapatkan pelatihan stunt yang mendalam. Dan saat melakukan wawancara promosi untuk film ini, Tom Hardy menyatakan bahwa bagian film yang paling sulit diambil gambarnya adalah adegan perkelahian. Bukan karena fisiknya, tetapi karena dia adalah penggemar berat Batman saat dia tumbuh dewasa, sehingga dia mengatakan, rasanya seperti sedang menghajar pahlawan masa kecilnya. Namun, ia juga mengatakan bahwa meskipun ia sangat memuja karakter tersebut, namun saat Christopher Nolan berteriak action, Hardy langsung melayangkan pukulan sekuat tenaga. Beberapa fakta dari film The Dark Knight, ketika sedang merekam adegan pengejaran di Lake Street, Departemen Kepolisian Chicago menerima beberapa telepon dari warga yang menyatakan bahwa polisi terlibat dalam pengejaran kendaraan. Mereka menyebut ciri-ciri kendaraan yang dikejar polisi dengan ciri gelap yang tidak diketahui merek atau modelnya, yang padahal sebenarnya adalah Batmobile. Dan fakta lainnya, saat syuting adegan kejar-kejaran dengan The Joker dan mobil Van SWAT, salah satu dari 4 kamera IMAX yang ada di dunia saat itu hancur. Nolan juga dikenal sebagai sutradara yang sering menghancurkan kamera IMAX yang mahal. Pada film The Dark Knight, Bruce terlihat meminta Lucius Fox untuk membuatkan kostum Batman yang baru dengan penutup kepala yang lebih mudah untuk melihat sekeliling. Ini adalah referensi untuk film Batman sebelumnya, di mana Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, dan bahkan Christian Bale sendiri saat di film Batman Begins, mengenakan pakaian Batman yang memiliki bagian topeng yang menutupi kepala, leher, dan bahu mereka. Hal ini membuat para aktor tersebut tidak dapat menoleh dan harus memutar seluruh tubuh mereka untuk melihat target mereka.